Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan, saya Niwayan Sri Ratmini SPD dengan NIM 25011911252, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, program studi kimia di LPTK Universitas Nusa Cendana. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Manggis. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Ngaturang pangandali umat ngawe. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana nih kabar hari ini? Baik. Baik. Saya mau cek dulu kehadirannya ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil semua? Nihil, oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin cek dulu kesiapan kalian belajar hari ini. Semua bawa HP? Bawa. Silakan diambil HP-nya. Kita akan pakai aplikasi Quizzes. Sudah siap HP-nya? Sudah. Silakan buka aplikasi Quizzes, kemudian ketikkan kode yang ada di depan. Oke, kita mulai ya. Standby semua. 1, 2, 3. Silakan dijawab pertanyaan yang ada di Quizzes. Sudah? Baik, saya akhiri. Kita lihat sama-sama hasilnya. Oke, kita lihat kesiapan kalian belajar hari ini. Dilihat dari hasilnya, semua bergembira ya hari ini ya. Oke, terima kasih. Semua semangat hari ini? Semangat. Baik. Saya ingin tes awal kemampuan. Tes awal bagaimana kalian menyiapkan diri untuk materi hari ini. Jadi nanti soalnya akan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita masih pakai Quizzes lagi. Silakan diambil HP-nya dengan kode yang berbeda. Masuk dengan kode ini. Saya mulai ya. Standby semua. 1, 2, 3, mulai. Ya. Kuis saya akhiri ya. Nah, kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, nanti dari hasil tes awal ini akan menjadi acuan kalian untuk membentuk kelompok. Jadi pada pembelajaran kali ini, kalian akan berdiskusi kelompok, kemudian nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompoknya akan dibentuk berdasarkan hasil ini. Gitu. Nanti akan saya instruksikan kembali. Bisa ya? Bisa. Oke. Perhatikan ke depan. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, saya bawa beberapa benda. Saya bawa beberapa benda hari ini. Kalian pasti tahu dong, ini apa? Sabun. Kalian pakai apa? Mandi. Sabun mandi batang. Kemudian yang ini? Pasta gigi. Pasta gigi. Mereknya Pepsodent. Pasta gigi. Kemudian yang ini? Jeruk. Jeruk. Nah, yang ini? Cuka. Kunyit. Ini adalah jamu kunyit. Ya, jamu kunyit. Nah, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak benda yang tergolong asam maupun basa. Contohnya adalah ini, 4 benda ini.
Bisa nggak kalian menggolongkan yang mana asam, yang mana basa kira-kira? Coba dilihat dulu secara seksama. Bisa nggak menggolongkan yang mana asam, yang mana basa? Ada yang mau maju ke depan? Oke, silakan Mang Wi. Coba. Yang mana asam nih? Asam yang mana kira-kira? Jeruk asam, Bu. Jeruk asam. Ada lagi? Sama jamu. Sama jamu. Ada lagi asam? Tidak. Enggak. Berarti ini Basah. basa. Oke. Jadi ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya ya, di tingkat SMP maupun di kelas 10. Ini adalah contoh dari asam, betul. Kalau yang ini basa, betul. Perhatikan gambarnya. Yang di sebelah sini. Gambar apa kira-kira itu? Cuka. Terus orang ngapain tuh? Bersihin apa? Kerak. Bersihin kerak. Kemudian yang ini garam. Ngapain nih dia? Ngolesin luka. Pakai apa kira-kira? Pakai odol. Kelihatan odol itu ya. Nah, yang kedua adalah orang yang sedang ngolesin bekas gigitan serangga menggunakan baking soda. Kemudian, gambar selanjutnya. Nah, apa tuh? Pasta gigi. Ini adalah penggunaan pasta gigi untuk menjaga kesehatan mulut. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ternyata senyawa asam dan basa itu tidak hanya ada di laboratorium. Ada di dapur, ada di kamar mandi, di sekeliling kita. Ada senyawa asam dan basa. Gitu. Nah, dengan mempelajari materi ini, nanti kalian bisa memahami sifatnya, kemudian kalian bisa juga lebih bijak dan aman dalam menggunakan bahan-bahan tadi. Seperti itu. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 2 yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian harus mampu menjelaskan pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius. Kemudian yang kedua memberikan contoh senyawa asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius. Nanti 2 tujuan pembelajaran ini kalian akan capai dengan cara berdiskusi kelompok. Ya. Sebelum kita berdiskusi kelompok, kita lihat dulu. Saya punya 2 masalah. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Gambar apa tuh? Asam lambung. Ada nggak yang punya penyakit asam lambung di sini? Wita, Febri, siapa lagi? Rama, Mary. Banyak ya? Banyak ternyata ya. Oke. Ternyata dalam lambung kita ada yang disebut sebagai asam lambung atau senyawanya disebut HCl, asam klorida. Ini fungsinya adalah membantu mencerna makanan sebenarnya. Tapi kalau keberadaannya berlebih akan menyebabkan lambung perih dan rasa tidak enak. Nah, ternyata si asam klorida atau HCl pada lambung ini itu disebut asam. Kira-kira kenapa disebut asam? Ini yang akan kalian diskusikan nanti. Ya, masalah ini. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua. Gambar apa? Sabun. Kalian tahu nggak bahan-bahan apa yang membentuk sabun? Sabun kalau misalnya cair dalam air, kamu gosok pada tangan atau badanmu, terasa gimana? Terasa licin. Kemudian pernah tidak sengaja mencicipi air sabun? Pernah. Gimana rasanya? Pahit, licin, pahit. Nah, ternyata si sabun kimia disebut dengan natrium hidroksida atau NaOH. Dan ternyata lagi faktanya bahwa si NaOH ini adalah basa. Kenapa kira-kira disebut basa gitu. Jadi ini yang akan nanti kalian diskusikan bersama kelompok 2 masalah ini. Oke? Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Kita lihat dulu hasil tes tadi. Nah, bisa dilihat ya? Bisa? Sudah ketemu nama-namanya?
Sudah, perhatikan. Sudah ketemu nama-namanya ya? Sudah, kalian akan berkelompok dengan siapa? Jadi ini berdasarkan hasil dari tes kemampuan awal tadi. Oke, siap-siap dulu. Kita akan membentuk kelompok. Silakan pegang dulu alat tulisnya, tumblernya. Sudah, silakan membentuk kelompok. Kalau namanya kurang kelihatan boleh dilihat di sini. Saya sama siapa sih gitu. Bisa dilihat di sini. Saya punya 1 lembar kerja. Masing-masing kelompok akan dapat 1. Bulan minta tolong kasih di belakang. Ya. Oke, silakan dicek. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, silakan tulis identitas dulu di depan. Boleh nama beserta nomor absen ditulis, ya, beserta kelasnya. Kemudian di sini sudah lengkap, ada tujuan pembelajaran, orientasi masalah, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, dalam mengerjakan LKPD ini, nanti kalian bisa melihat atau pakai acuan buku ajar, pakai acuan buku paket, atau bahan ajar yang saya buat, kemudian bisa lihat video. Bahan ajar sudah saya kirimkan di grup, nanti bisa dicek. Di grup kelas sudah saya kirimkan link video berdasarkan dan juga link bahan ajar. Kemudian kalian juga sudah bawa buku paket, silahkan cari di situ, olah datanya, kumpulkan datanya, kerjakan LKPD-nya, jawab pertanyaan yang ada di situ. Oke, satu hal penting lagi, nanti selama mengerjakan LKPD, kalau misalnya ada satu kelompok yang ngerasa udah selesai nih, kemudian udah paham nih materinya, boleh nanti bantu kelompok yang lain. Kelompok yang lain juga gitu, kalau misalnya ada pertanyaan, susah sekali ngerjainnya, boleh tanya sama kelompok yang sudah bisa. Gimana? Ada permasalahan? Enggak. Apa yang mana? OH namanya apa gitu? Natrium. OH? Apa kira-kira? Apa? Hidroksida, betul. Iya, betul. Hidroksida. Tulis ininya aja, lambang ionnya aja. Kalau misalnya kalian belum tahu namanya, itu diperjelas lagi. Maksudnya dicari dulu. Boleh ditulis dalam kurung nama ionnya. Atau tulis lambang ionnya juga, nggak apa-apa. Ada masalah ini? Enggak? Yang nomor berapa kira-kira yang susah? Nomor 6. Coba perhatikan. Nomor 6. Jika NaOH merupakan senyawa basa, berdasarkan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, jelaskan definisi basa menurut Arrhenius. Nah, untuk menjawab yang nomor 6 ini, lihat kembali lagi yang nomor 4 dan 5. Ini kalau yang 1, 2, 3 kan tentang asam. 4, 5, 6 tentang basa. Kamu bisa lihat lagi yang nomor 5 dan nomor 4. Nah, kalau masih bingung lagi, baca lagi modul ajar, bahan ajar, dan di video juga sudah ada. Ya, perhatikan baik-baik. Lanjutkan dulu ya. Gimana? Yang mana? Ini Bu. Asam sulfat. Kenapa? Sama dengan asam kuat. Iya benar, asam kuat. Oh, nanti nggak bisa. Pertanyaannya yang mana? Yang ini. Yang nomor 2. Contohnya, kamu disuruh memberi 3 contoh senyawa. Tergolong asam. Asam dan basa. Ini yang tergolong asam. Ambil 3 contoh aja. Nggak usah mikirin yang mana kuat, yang mana lemah. Yang ditanyakan kan hanya contoh asam. Entah itu kuat, entah itu lemah. Yang mana aja boleh. Yang penting dia asam. Gitu. 3 saja. Berdasarkan ini juga
tuliskan reaksi ionisasinya juga. Yang mana namanya reaksi ionisasi? Yang ini, ya betul, yang ini. Ini reaksi ionisasinya. Bisa ditulis seperti ini, bisa. Ion hidrogen yang mana namanya ion hidrogen? Ya, jangan H saja. H plus. Tuliskan persamaan reaksi. Ion apa yang dihasilkan? Na plus sama OH min. Oke. Tiga contoh. Ini coba dicek ulang. Ini atasnya HNO3. Ini reaksi ionisasinya apa tuh? Kok NNO3? Ya, coba dicek lagi. Enggak ada senyawa NNO3. H2SO4, oke. CH3COH. Sama CaOH. Oke. Nah, boleh sekarang membantu kelompok lain karena kalian sudah benar jawabannya dan sudah selesai. Ya, silakan. Boleh. Yang mana aja yang butuh bantuan temennya silakan dibantu. Ya, boleh. Yang mana aja boleh dibantu. Tanya-tanyain temennya. Yang mana kelompok yang masih ada permasalahan? Yang belum selesai? Kelompok Ngurah? Oh, silakan. Coba dicek dulu kelompoknya Ngurah. Kalau misalnya ada perlu bantuan, bisa dibimbing temannya. NaOH, oke. Definisi basa, zat yang larut menghasilkan ion OH min. Nah, ini. Coba perhatikan. Berilah 3 contoh lainnya senyawa yang tergolong asam dan tuliskan reaksi ionisasinya. Ini kan baru contoh senyawanya. Ya, dibuat reaksi ionisasi. Yang mana sih namanya reaksi ionisasi? Ini dia. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi HCl di dalam air. Nih, sudah kamu tulis. Nah, berarti sekarang tuliskan. Asam nitrat gimana reaksi ionisasinya? Asam sulfat gimana? Asam asetat gimana? Sama yang ini juga. Dilengkapi dulu ya. Kelompoknya Yuni? Belum. Okta, minta bantuan Okta ke kelompok Yuni. Coba tanyakan sama Okta, kira-kira yang mana yang belum paham? Yang nomor berapa? Didiskusikan. Kelompok ini sudah? Sudah, coba saya cek. Oh, nomor 3. Hati-hati menulis indeks. Hati-hati menulis koefisien. Ya, hati-hati. Dan hati-hati menulis nama senyawa. Hati-hati menulis ion. Ya, perhatikan, coba lihat. NO3 min. Sejajar gini tulisannya. 3 di beten. 3 di beten. Terus gimana tuh? NO 3-nya di mana? Di bawah. Minnya di atas. Itu yang benar. Hati-hati menulis. Ya. Natrium hidroksida. KOH. Ini juga K+. Apakah dia sejajar tulisannya? Tidak. Plusnya di sebelah mana? Di atas. Nah, ini apakah pakai sama dengan? Pakai apa? Coba diperbaiki lagi. Persamaan reaksinya harus benar ditulis. Gimana tuh? 1 tanda panahnya atau 2? 1 tanda panahnya. Ini seperti ini saja. Seperti itu saja. Ya, dicek ulang lagi. Saatnya kita akan presentasi kelompok. Kelompok siapa yang mau presentasi? Lebih dulu. Ya, kelompok Wirya. Silakan Wirya. Silakan yang lain perhatikan kelompok yang ada di depan. Silakan bisa dimulai.
Om Swastiastu. Larutan HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan larutan H+ dan larutan Cl-. Ya. Jadi jawaban untuk nomor 2, dengan menganalisa persamaan reaksi yang diperoleh pada nomor 1, ion apa saja yang dihasilkan? Jawabannya adalah kation H+ dan anion Cl-. Baik, jadi dalam soal nomor 3 kita disuruh menjelaskan definisi asam menurut Arrhenius. Jadi menurut Arrhenius, spesies yang melepaskan H+ ketika dilarutkan dalam air dapat disebutkan dengan asam. Jadi untuk jawaban nomor 4 yaitu persamaan ionisasi dari NaOH dalam air, yaitu padatan NaOH bereaksi dengan H2O menghasilkan larutan Na+ dan larutan OH-. Jadi jawaban untuk yang nomor 5 yaitu dengan menganalisa persamaan reaksi yang diperoleh pada soal nomor 4, ion apa sajakah yang dihasilkan, yaitu kation Na+ dan anion OH-. Definisi bahasa itu mirip-mirip seperti definisi asam. Spesies yang melepas OH- ketika dilarutkan dalam air. Sekian. Ya, silakan. Ya, dituliskan saja. Dilanjutkan dengan yang nomor 4. Siapa yang mau nulis? Okta. Lanjut nomor 4, Okta. Bisa ditulis di sini, Okta, ya. Tolong cukupkan di situ. Langsung persamaan reaksinya boleh, Okta. Langsung persamaan reaksi ionisasinya aja. Silakan, kita fokus dulu ke depan. Kita akan bahas sama-sama jawaban dari LKPD. Untuk soal yang pertama, tuliskan persamaan reaksi ionisasi HCl di dalam air. Kalian disuruh menuliskan persamaan reaksinya. Kita perhatikan dulu jawaban temanmu yang di depan ini. Ini yang nomor 1. HCl fasenya aki. Benar nggak fasenya aki? Benar. Kemudian direaksikan dengan air, menghasilkan H+ dan Cl-. Benar nggak persamaan ini? Benar nggak? Kita lihat sama-sama. Sama dengan yang ada di sini? Sama. HCl kalau misalnya dilarutkan dalam air atau H2O akan terurai, terionisasi menjadi H+ dan Cl-. H+, Cl-. Dah, oke. Sudah benar yang nomor 1 ya. Kemudian, dengan menganalisa persamaan reaksi yang tadi, ion apa sajakah yang dihasilkan? Kita lihat dulu yang nomor 2. 1, katanya kation H+ dan anion Cl-. Bener enggak? Betul. Betul ya? Nih, di sini ada anion Cl-, kation H+. Jadi ada 2 ion yang dihasilkan. Apa saja yang dihasilkan? Ion apa saja? H+ dan Cl-. Betul. Kemudian yang ketiga, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, jelaskan definisi asam menurut Arrhenius. Tadi sudah dijelaskan oleh Wirya. Asam katanya spesies yang menghasilkan ion H+. Betul ya? Yang lain juga sama jawabannya? Sama. Lanjut yang nomor 4. Persamaan reaksi ionisasi NaOH dalam air. Kita cek. NaOH bereaksi dengan air menghasilkan Na+ dan OH-. Betul tidak? Ada yang keliru enggak persamaan reaksi yang nomor 4 ini?
Cuma penulisannya aja ya. Tolong hati-hati menulis senyawa. Hati-hati menulis indeks, hati-hati menulis ion. Nih OH-nya ini ya, hati-hati. Ini harus kapital OH, min-nya di atas ditaruh. Nih, ini udah bener. Fase udah. Oke, nomor 4. Saya konfirmasi yang nomor 4. Ya, betul ya? Lihat penulisan yang benar. Yang mana kamu taruh di bawahan, yang mana kamu taruh di atas, kemudian fasenya bagaimana caranya menulis. Harus benar seperti ini. Ya. Kemudian yang nomor 5. Ion apa saja yang diperoleh? Yang nomor 5. Kation Na+. Anion. Ini O apa A? Mungkin tipe ya. Anion. Anion OH-. Ya. Oke, betul. Ini dia. Kation Na+, anion OH-. Kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Nah, ini definisi yang sudah disampaikan oleh Wirya tadi, bahwa si NaOH dia melepaskan ion OH- atau namanya ion apa? Hidroksida jika dilarutkan dalam air. Ya, pelarutnya adalah air di sini. Nih, dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Oke. Ada yang masih keliru persamaan reaksi yang tadi? Tidak. Kalau masih keliru, nanti kamu tulis di LKPD paling akhir. Di sini ada evaluasi. Kalau yang salah di depannya bisa ditulis ulang di sini. Oke? Apa sih kesimpulan materi hari ini? Siapa yang bisa? Rina? Ya, dengarkan ya, Rini ya. Jadi asam adalah zat yang dapat melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang dapat dilepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan ke dalam air. Ion hidrogen. Kalau asam melepaskan ion apa? Kalau asam melepaskan ion hidrogen, sedangkan basa melepaskan ion hidroksida. Hidroksida. Oke, terima kasih Rini. Tepuk tangan untuk Rini. Jadi bisa disimpulkan asam adalah zat yang melepaskan ion apa? Hidrogen. Kemudian kalau basa? Kalau basa ion hidroksida. Oke. Kemudian contoh yang tergolong asam dan tergolong basa. Di sini juga sudah dikasih tahu sama temenmu, ada HNO3, H2SO4, CH3COOH. Hampir sama dengan contoh yang saya kasih. Asam, zat yang dapat melepaskan ion hidrogen, contohnya adalah ini. Ini maksudnya melepaskan ion hidrogen. Nah, materi hari ini cukup sampai teori Arrhenius saja. Jadi nanti materi selanjutnya itu adalah pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi sebelum nanti mempelajari ini, kamu harus sudah mempersiapkan diri di rumah. Terima kasih kepada kelompok dan kalian sudah berpartisipasi aktif, kelompok yang sudah presentasi, terima kasih karena kalian sudah bersemangat hari ini, terima kasih. Untuk nanti lebih memahami teori asam basa Arrhenius, saya ada satu tugas di rumah. Silakan dilihat buku paketnya. Di buku paket untuk bab asam basa di awal banget. Sudah ketemu? Buku paket ada di halaman 120. Coba cek. Halaman 120. Sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan para mesanti. Berdiri.